Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa perubahan terkait dari Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE itu sudah ada tahun 2008, kemudian tahun 2016 menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE itu ada beberapa pasal yang perlu kita highlight ya, yang ada perubahan di sana. Oke, yang pertama adalah pasal 26. Jadi di pasal 26 itu mengatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik atau PSE itu wajib menghapus data elektronik yang tidak relevan. Ya, ini dengan permintaan orang yang bersangkutan. Jadi ini hak untuk dihapuskan, the right to forgotten. Jadi istilahnya kalau misalkan dia melakukan kesalahan, kemudian di direkam kayak gitu, itu bisa dihapus ya. Jadi ini permintaan dari pasal 26. Kemudian di pasal 27 ya, yang ini mungkin pasal yang cukup terkenal, ya fenomenal gitu ya, yang sering dipasalkan oleh orang-orang, yaitu masalah ini. Jadi ini lebih dijelaskan lagi apa sih arti mendistribusikan, mentransmisikan, membuat data diakses itu apa. Nah ini ya, jadi mendistribusikan di sini adalah mengirim atau menyebarkan. Nah itu. Kemudian mentransmisikan itu berarti mengirimkan ke pihak lain melalui sistem elektronik. Nah ini, jadi mentransmisikan, jadi tidak sampai menyebarkan ke banyak orang. Jadi harus dibedakan ya antara mendistribusikan dan mentransmisikan. Kemudian yang terakhir di sini adalah membuat dapat diakses ya. Jadi kalau kita sembarangan, jadi ini selain mendistribusikan, mentransmisikan, jadi kalau kita mempunyai data sampai itu bisa diakses walaupun kita tidak mendistribusikan gitu, itu kita juga bisa kena. Nah, kemudian yang terakhir di sini di pasal 27 itu menegaskan bahwa apa yang di pasal 27 yang terkait dengan pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan, bukan delik umum. Jadi harus ada orang yang mengadu baru polisi bisa memperkarakan orang tersebut gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian pasal 29. Nah, pasal 29 mungkin Anda tidak menemukan ya itu di mana di Undang-Undang 2016 itu kalian tidak menemukan di perubahan itu, tapi Anda langsung menemukan di pasal 45. Tapi sebenarnya pasal 45 itu related banget dengan pasal 29. Jadi di sini tuh masalahnya adalah menurunkan ya pidana penjara dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Kemudian denda 1 miliar jadi 750 juta. Jadi ini adalah penurunan hukuman gitu ya. Kemudian disebutkan lagi adalah pidana dari 12 tahun menjadi 4 tahun. Nah, ini kalau kita mengirim informasi atau ancaman kekerasan, menakut-nakuti orang ya. Termasuk di sini adalah cyber stalking, cyberbullying. Nah, ini turun. Jadi pidananya diturunkan hukumannya. Ini ada di pasal 45, tapi ini sebenarnya related dengan pasal 29. Kemudian di pasal 31 ya, masalah penyadapan. Nah, masalah penyadapan itu yang awalnya cuma diatur di PP, di peraturan pemerintah, diubah menjadi undang-undang. Kemudian keberadaan sistem elektronik itu ya misalkan screenshot atau apa itu bisa jadi alat hukum yang sah. Nah, ini di pasal 31. Nah, selanjutnya adalah di pasal 40. Di pasal 40 disebutkan bahwa di sini pemerintah lebih berperan. Jadi kalau misalkan menyebarluas, kalau ada muatan yang dilarang, misalkan pornografi kayak kasus sekarang itu bisa dia melakukan pencegahan, wajib melakukan itu. Kemudian melakukan pemutusan akses. Jadi ini pemerintah lebih berperan lagi. Jadi tidak sekedar istilahnya menunggu, menyerahkan itu kepada masyarakat atau hukum untuk kemudian ini. Jadi dia pemerintah lebih berperan, itu ya. Nah, itu kemudian di pasal 43. Jadi di pasal 40 melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara. Jadi ini terkait bagaimana hukum acara di pengadilan. Kemudian memperkuat peran PNS dalam Undang-Undang ITE. Jadi penyidiknya itu pegawai negeri. Jadi kalau lebih detailnya bisa dilihat di pasal Undang-Undang ITE. Nah, kemudian pasal 45, ya ini 45 ini kosong karena ini related banget dengan yang pasal 29 yang tadi sudah terangkan. Ini terkait dengan berbagai hal tentang ancaman ya, ancaman dan hukuman terkait jika kita melanggar Undang-Undang ITE. Nah, itu aja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.